Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan kita dalam mengambil ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita akan mengambil saat teduh. Sebelum doa pembukaan yang akan dibawakan oleh hambanya, kita akan angkat pujian di depan Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku sembah
Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami muliakan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena penyertaan-Mu pada hari ini. Kami boleh berkumpul kembali di rumah kami masing-masing untuk kami beribadah kepadamu. Sebelum kami memulai ibadah raya pagi ini, hamba mohon kiranya Tuhan kuduskan hati, pikiran kami, agar kami layak menghadap hadirat-Mu. Dan ibadah raya pada pagi hari ini juga mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dan kami akan memulai ibadah raya pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita terus akan memuji Tuhan. Kita akan agungkan nama Tuhan. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan juga. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai menyambut Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang teguh. Sekali lagi kita akan pujian dengan sukacita bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan melihat dan membacanya melalui multimedia.
Kitab Ulangan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saat ini saya memberikan kesempatan bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun ada di gereja untuk menyaksikan cita kasih Tuhan. Dan kita akan sambut dengan pujian bahwa Tuhan selalu buka jalan dan Tuhan itu ajaib bagi kita. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, Kau selalu ajaib bagiku. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, sekali lagi masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang telah menyaksikan cita kasih Tuhan. Saat ini kita akan berdoa syafaat bagi bangsa kita. Kita juga akan berdoa buat jemaat kita. Kita akan sambut dengan pujian. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana.
segala rencana. Tuhan punya rencana. Dan kita tidak akan menyerah. Apapun juga sebelum kita mencoba. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Aku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Biarlah pagi ini kita diurapi oleh Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan memulihkan hati kita. Tuhan mencelingkan batin hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah kita dipenuhi oleh urapan baru. Firman Tuhan pagi hari ini tertanam di hati kita. Katakan kepada Tuhan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Membebaskan hidup yang terbelenggu,
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari yang telah kami lalui. Terima kasih Engkau telah meluputkan kami dari segala mara bahaya dan mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Kami telah memuji-muji nama-Mu dan telah menyembah-Mu melalui doa-doa kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu lewat renungan yang akan disampaikan sebentar lagi. Mohon Roh Kudus menolong kami untuk memahami maksud firman-Mu pagi ini diberitakan. Kiranya firman-Mu yang akan menyingkapkan karya yang Engkau sudah perbuat untuk kami dapat menolong kami di saat masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, surat yang kedua, Korintus pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kecemasan dan Kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membukakan jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Renungan pada pagi ini kami beri judul Diluputkan, Diampuni, dan Dicukupi sepanjang perjalanan kita. Rasul Paulus dalam perjalanannya setibanya di Troas dan ingin melanjutkan perjalanannya ke Makedonia, tetapi hatinya cemas karena tidak menjumpai Titus di sana. Namun demikian, Paulus merasa lega hatinya dengan berkata, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya." 2 Korintus 2 ayat 14a. Rasul Paulus yakin bahwa perjalanannya untuk memberitakan Injil selalu di jalan kemenangannya, karena setiap kedatangannya membawa bau
keharuman bagi orang yang diselamatkan, tetapi juga sekaligus membawa bau kematian bagi orang yang akan binasa. Latar belakang Rasul Paulus yang ahli Taurat memburu dan menangkap orang percaya, sekarang memberitakan kasih karunia berdasarkan iman, bukan berdasarkan hukum Taurat. Itulah sebabnya orang Yahudi berusaha menganiaya Paulus seperti dalam Galatia 5 ayat 11, dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab salib bukan batu sandungan lagi. Jadi jikalau Paulus memberitakan hukum Taurat, apakah masih dianiaya juga? Tentu tidak, karena itulah yang Rasul Paulus lakukan sebelum bertemu Yesus. Dan memang salib merupakan batu sandungan bagi orang yang akan binasa. Itulah sebabnya Paulus berkata hukum Taurat membawa bau kematian, seperti yang tertulis dalam kitab suci. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. 2 Korintus 3 ayat 7-9. Hukum Taurat mulia, tetapi tidak bisa menyelamatkan manusia, tetapi mengantarkan manusia menjadi manusia celaka, terhukum dengan penuh perasaan bersalah. Kita ingat kisah ahli Taurat dan orang Farisi yang membawa perempuan ketangkap basah berzina dan membawanya kepada Yesus. Menurut hukum Taurat, perempuan itu harus dilempari batu. Tetapi Yesus tidak langsung menjawab permintaannya, tetapi ia membungkuk dan menuliskan dengan jarinya ke tanah. Kira-kira Tuhan Yesus menulis apa saja yang ditulisnya dengan jarinya ke tanah? Karena saat orang Farisi dan ahli Taurat datang, ia sedang mengajar di bait Allah. Jadi tidak ada tanah di sana, tetapi berupa lantai batu. Sama yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, American Standard, itu ground. Musa menerima kedua loh batu yang ditulis Allah sendiri dengan jarinya. Setelah didesak terus-menerus dan bertanya kepadanya, ia bangkit berdiri lalu berkata kepadanya, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Persis seperti Musa setelah memecahkan kedua loh batu yang pertama, karena setelah mengetahui bahwa orang Israel membuat lembu emas. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula dan membawa naik ke Gunung Sinai, dan Allah menuliskannya lagi dengan jarinya. Demikian pula setelah Yesus mengatakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, lalu menulis lagi ke tanah. Dan ternyata satu persatu mereka pergi mulai dari yang tertua. Dan tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, lalu bangkit berdiri dan berkata, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang." Jadi Tuhan menulis dengan jarinya. Saya yakin ia sedang menulis hukum Taurat seperti
yang ada di 2 loh batu. Hukum Taurat menuntut perempuan yang kedapatan berzina ini untuk dirajam batu. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghukum dan menyuruh pergi untuk tidak berbuat dosa lagi. Artinya, dengan pengampunan berdasarkan kasih karunia, ada kuasa untuk tidak berbuat dosa lagi. Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Saya sering menyampaikan kepada jemaat tentang pentingnya pengampunan dosa yang sempurna karena pertama, jikalau kita tidak yakin bahwa semua dosa kita telah diampuni, maka keselamatan kita akan terancam. Padahal dalam Kolose 2 ayat 13, semua pelanggaran kita telah diampuni. Arti semua berarti semua dan segala jenis pelanggaran kita telah diampuni, baik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Karena pada dasarnya Yesus disalib untuk dosa pada masa mendatang juga pada waktu ia disalib. Kedua, jikalau kita tidak yakin bahwa dosa kita telah diampuni, maka kita tidak yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita, karena kita selalu was-was kalau melakukan kesalahan pasti kita akan menerima penghukuman lagi dari Tuhan. Ketiga, jikalau kita tidak yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosa kita, maka ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka persekutuan dengan Tuhan terputus dan yang lebih ekstrim, Tuhan undur dan menarik berkat-berkat-Nya yang telah diberikannya pada kita. Jadi pengampunan Tuhan sepenuhnya pada kemurahannya yang tidak kita upayakan. Inilah yang Rasul Paulus beritakan kepada orang Yahudi, orang Yunani, dan kepada kita juga. Berita keselamatan dan pengampunan dari Tuhan, inilah yang membuat ahli Taurat dan orang Farisi dan orang-orang agamawi saat ini yang tidak bisa terima karena pengampunan dan keselamatan dan semua perkenaan Tuhan begitu mudah hanya dengan percaya saja. Memang orang percaya tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi secara halus sering diberitakan sejumlah aturan-aturan agar mendapat perkenaan dari Tuhan. Contohnya, Tuhan tidak akan memberkati kita kalau ada dosa yang belum kita akui. Korban Yesus sempurna sehingga pengampunan pun juga sempurna juga. Jangan mengecilkan dan membatasi arti pengampunan karena korban yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mempunyai keyakinan bahwa dalam Kristus selalu membawa ke jalan kemenangannya. Juga dalam perjalanan hidup kita, orang percaya bahwa kita akan diberkati pada waktu kita masuk dan pada waktu kita keluar, bahkan kita juga akan diluputkan dari segala malapetaka. Dalam pembacaan Alkitab yang pertama tadi, dalam Ulangan 28 ayat yang ke-6, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Berkat yang disampaikan Musa kepada seluruh bangsa Israel sungguh luar biasa bagi umat percaya sekarang ini. Namun berkat ini akan kita terima jikalau kita memenuhi persyaratan dalam Ulangan 28 ayat yang pertama,
jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan berarti kita dengan teratur membaca firman Tuhan, merenungkan dan mengambil waktu secara khusus untuk mendengarkan dan mencari pewahyuan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan ingin kita dengar. Tentu saja kita harus mengetahui seberapa banyak segala perintah Tuhan. Ada ahli Alkitab mencatat bahwa jumlah perintah Tuhan dan aturannya ada lebih dari 600 hukum dan perintah yang harus dilakukan dengan setia. Hukum Taurat adalah soal melakukan. Siapa yang melakukan akan mendapat perkenaan Tuhan, siapa yang tidak melakukan akan dihukum. Dalam Galatia 3 ayat 10, di sana dikatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi kita tidak bisa memenuhi syarat untuk memperoleh berkat yang Tuhan janjikan. Tetapi syukur kepada Allah yang mengutus anaknya untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat yang telah ia lakukannya di atas kayu salib. Seperti dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang kita tahu bahwa kutuk hukum Taurat telah disingkirkan dan diselesaikan oleh Yesus untuk kita. Dengan demikian, perintah Tuhan telah dipenuhi karena Yesus telah melakukan dengan setia segala perintah dan aturannya menggantikan kita. Dengan demikian, kita tidak menabur apapun yang baik, tetapi melalui Yesus kita telah menuai segala berkat yang baik. Itu yang disebut kemurahan yang tidak diupayakan, dan juga termasuk diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Semua kegiatan kita sehari-hari baik pada waktu masuk maupun pada waktu keluar diberkati oleh Tuhan. Jikalau kita sedang melakukan perjalanan pada suatu tujuan tertentu, pasti sampai pada tujuan. Atau kalau kita keluar rumah menuju tempat kerja atau tempat berkunjung yang jauh keluar kota, pasti sampai dengan selamat. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk memasuki tanah perjanjian harus tertahan di padang gurun selama 40 tahun, bukan karena kehendak Tuhan. Tetapi akhirnya sampai juga di tanah perjanjian, tanah yang penuh susu dan madu. Sama yang kita alami akhir-akhir ini, perjalanan hidup kita harus tertahan karena pandemi yang melanda dunia, tetapi itu bersifat sementara. Jadi, kita yakin bahwa pandemi pasti akan segera berlalu. Tetapi Tuhan berjanji untuk memberkati kita pada saat kita keluar dan pada saat kita masuk. Artinya di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda negara kita, tetap ada berkat Tuhan yang mengalir dengan lancar sekalipun terjadi banyak sumbatan yang terjadi. Dalam Wahyu 22 ayat 13, di sana dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang akhir. Seluruh
perjalanan hidup kita ada dalam rentang tangan Tuhan yang dari awal dan yang terakhir. Artinya, semua ada dalam jangkauan Tuhan untuk mengendalikan keadaan kita. Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan huruf terakhir dalam abjad Yunani. Tuhan Yesus yang memiliki keputusan awal dan yang mempunyai keputusan akhir. Tuhan berkata bahwa aku memiliki huruf pertama dalam situasimu dan memiliki huruf terakhir dalam situasimu juga. Sehingga pandemi ini tidak akan mengakhiri perjalanan hidup kita, baik dalam hal kesehatan maupun dalam hal ekonomi. Sekalipun ada yang terpapar, Tuhan akan menyembuhkan, dan sekalipun ekonomi kita terganggu, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Lihatlah kebaikan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, sementara kalau pandemi ini ditimbulkan dan dilepaskan dari si jahat, maka Tuhan akan menimbulkan hal-hal yang baik, yaitu hal-hal yang sebaliknya. Ingat pada saat Sang Juru Selamat lahir, maka ada tragedi pembunuhan anak umur di bawah 2 tahun. Kita bisa mengambil hikmahnya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang menurunkan urapan bagi jemaatnya dan si jahat mencoba menggagalkannya. Jadi kita bisa melihat kondisi saat ini melalui pandemi bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang sebaliknya, yaitu demi kebaikan kita. Dengan virus COVID-19 ini yang dilemparkan dari si jahat, kita bisa mengenali bahwa Tuhan akan segera melepaskan hal-hal yang baik untuk anak-anaknya. Saya percaya Tuhan sedang melepaskan tingkapan yang baru untuk kita. Jadi jangan pandang sisi negatifnya saja, tetapi pandanglah kebaikan Tuhan yang sedang Ia lakukan. Lebih lanjut, perjalanan kita akan diluputkan dari segala malapetaka. Sewaktu saya masih kecil tinggal di kampung, sering mendengar suara nyaring dari induk ayam yang memanggil-manggil anak-anaknya karena akan ada bahaya yang mengancam keselamatannya. Bahaya itu datang dari burung pemangsa yang di kampung saya menyebutnya dengan burung alap-alap. Ketika induk ayam bersuara nyaring, anak-anaknya berlarian menuju induknya yang merentangkan sayapnya untuk berlindung. Sebagai orang percaya, kita sangat beruntung dan mendapat perkenaan Tuhan dalam Mazmur 91 ayat yang keempat. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Perlindungan yang diberikannya bukan berdasarkan kebaikan kita, tetapi sebuah perlindungan yang menunjukkan hubungan yang sangat dekat dan hangat. Mazmur 91 ini masih tetap menjadi acuan orang percaya di saat kondisi pandemi saat ini. Dan sering kita bertanya pada diri sendiri, apakah ada tempat di mana kita bisa berlindung dan dari bahaya COVID-19 ini? Tetapi Tuhan sudah mengantisipasinya semua yang akan terjadi saat ini dengan menyediakan tempat perlindungan yang aman. Tidak ada satu bahaya pun yang mengancam kita di mana Tuhan tidak bisa melepaskannya. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Mazmur 91 ayat 5 dan 6. Penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap itu persis seperti corona yang sekarang merebak pada saat ini, di mana corona itu tidak nampak, tidak berbau, tetapi nyata ada. Tetapi bersyukur kepada Allah karena Tuhan menempatkan para malaikatnya, yaitu roh-roh yang melayani kita, yaitu yang akan memperoleh keselamatan. Ibrani 1 ayat 14. Karena kita telah menjadikan Allah sebagai tempat tinggal kita, maka para malaikat sedang menjaga kita. Saya punya kesaksian sederhana. Dalam 3 bulan terakhir ini, saya mengalami terpleset jatuh ke lantai karena kondisi air hujan di tempat yang berbeda. Tubuh saya terpelanting ke lantai sangat keras, di mana lokasinya bukan pada lantai yang rata, tetapi di tepi anak tangga yang sempit. Dan mengingat berat badan saya cukup gemuk dan usia lansia, tidak terbayang apa yang harus saya alami. Tapi ketika tersadar, kalau terjatuh, saya mendapati tubuh saya tidak mengalami luka memar apapun, bahkan tidak terasa keseleo atau semacamnya. Saya yakin ada suatu kekuatan yang melindungi tubuh saya. Belakangan saya baru ingat dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Di sana dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi, kalau saya sampai tergeletak, tidak bisa bangun, pasti perjalanan hidup saya sekarang akan terganggu. Puji syukur kepada Tuhan bahwa saya diluputkan dan diampuni sepanjang perjalanan hidup saya, keluputan dan dari mara bahaya dan kecukupan kebutuhan yang kita alami ini juga menjadi kepenuhan jemaat dalam sepanjang perjalanan hidup pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, dan mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kami telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang membuat hukum Taurat untuk kita lakukan, namun karena kami gagal, Engkau yang melakukan juga bagi kami. Sehingga kami dapat memenuhi syarat untuk memperoleh janji-janji Tuhan yang tertulis dalam firman-Mu. Mengucap syukur juga kami mendapatkan keluputan dari segala malapetaka dalam kehidupan kami. Lebih lagi, siapakah kami ini ya Tuhan, sampai-sampai Engkau mengutus para malaikat-Mu, diperintahkannya menjaga di segala jalan kami. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pagi ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan angkat pujian di hadapan Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dari
seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Saat ini kita akan membaca warta jemaat melalui multimedia. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur kalau pagi ini kita mendapat urapan baru dari Tuhan. Kita akan angkat pujian di hadapan Tuhan untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapakku datang. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Di saat kita menyembah, kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita. Kita nggak usah takut, kita nggak usah bimbang, kita nggak usah cemas, karena kita tahu di saat kita lemah, Tuhan akan kuatkan. Kita angkat pujian ini yang sungguh-sungguh dari hadapan Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapa
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada begitu. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita pegang janji Tuhan. Tuhan akan kuatkan ketika kita lemah. Bahwa ajaib perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tiada mustahil bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bapa, ku datang menyembah. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Dengarkan firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu.
Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan tadahkanlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang melantik kita saleh-salehnya. Amin. Bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati